Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ala kulli hal musibah Covid-19 di Al-Izzah telah memasuki fase kedua, yaitu kami sudah melaksanakan proses karantina selama 14 hari. Alhamdulillah dari proses karantina yang kami lakukan, Ananda semua kondisinya dalam batas normal, terkondisikan dan sangat kita kendalikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami juga menggandeng tim konsultan kami, yaitu Dr. Mulyadi Subarjo, SP. Kemudian beliau juga sudah mereview hari ini terkait dengan kesehatan santri, bagaimana mulai dari yang positif, kemudian negatif, dan juga santri-santri yang tetap kami posisikan di karantina. Alhamdulillah dari itu akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ananda-ananda yang sudah kami karantina selama 14 hari, ada yang telah diberikan bebas pantau, dan juga ada juga yang nanti kami akan lakukan follow up atau tindak lanjut berikutnya. Untuk selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri semuanya yang telah memberikan support, dukungan baik itu moral ataupun material. Kami sangat terbantu dengan itu, dan kami juga menginginkan kita bersama-sama untuk selanjutnya agar bisa menciptakan kondisivitas yang terjadi baik itu di lingkungan Al-Izzah dan juga kepada Bapak Ibu Wali Santri yang ada di rumah. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah juga dalam kondisi yang sehat, kondisi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami akan memberikan keterangan terkait dengan mapping kesehatan anak-anak dan juga langkah-langkah kami berikutnya. Kami serahkan kepada Dr. Mulyadi sebagai ahli paru dan juga yang mereview terkait dengan kesehatan anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada Bapak dan Ibu Wali Santri. Pada hari ini dari beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, alhamdulillah ada satu progres yang baik terkait dengan penanganan wabah COVID-19 di Pondok Al-Izzah ini. Nah, ada beberapa hal yang mesti harus kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para pengasuh, kemudian para tim medis dan seluruh para Bapak Ibu Wali Santri memberikan dukungan untuk bisa membantu mengatasi persoalan kesehatan yang saat ini sedang kita alami bersama. Satu hal yang penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah kita telah melakukan survei terhadap pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan pada saat awal bencana sampai dengan sekarang ini. Nah, survei terhadap layanan kesehatan ini kita lakukan secara menyeluruh dari tim sarana prasarana, ya, dari tim medis sarana prasarana. Kita cek semua bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini bisa menjawab permasalahan kesehatan yang sedang kita hadapi bersama ini. Nah, setelah kita lakukan survei layanan kesehatan tersebut, kita kemudian melakukan kegiatan mapping terhadap kondisi kesehatan anak-anak kita semua, bahwa pada kasus COVID-19 ini kita melakukan pemetaan kondisi kesehatan masing-masing yang meliputi kita bagi anak-anak yang
Pertama adalah negatif, dalam artian ini adalah anak yang mengalami kontak erat namun telah dilakukan swab 1 kali dan hasilnya negatif dan masih membutuhkan pemantauan selama masa isolasi 14 hari ke depan. Yang kedua, kita juga menemukan kasus anak-anak kita yang terkonfirmasi COVID-19 dan pada saat ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 ini, kemudian kita lakukan mapping terhadap gejala anak-anak tersebut. Kita bagi menjadi 2, yaitu anak-anak yang tidak bergejala dan anak-anak yang bergejala. Sementara pada anak-anak yang bergejala, kemudian kita lakukan mapping berikutnya, kita pilah-pilah mana yang mengalami gejala ringan, mengalami gejala sedang, gejala berat. Dari hal tersebut kami dapatkan secara keseluruhan, alhamdulillah, ini karena berkat Allah SWT yang telah menjaga anak-anak kita secara keseluruhan. Anak-anak kita, walaupun yang terkonfirmasi, rata-rata lebih banyak pada kasus-kasus yang tanpa gejala dan juga sebagian ada yang mengalami gejala ringan. Dan kami tidak menemukan anak-anak kami yang kami pantau di sini mengalami gejala sedang ataupun gejala berat. Langkah kami berikutnya adalah melakukan tata laksana medis sebagaimana gejala yang ada dan juga melakukan pembagian ruang-ruangan isolasi yang ada. Kami melakukan zonasi, ya, kami melakukan pembagian ruangan berdasarkan kriteria abu-abu, hijau, dan merah. Zona hijau kami berlakukan pada mereka yang mengalami kontak erat namun swabnya negatif, kami tempatkan di hijau. Dalam perjalanannya tetap kita pantau. Pada anak-anak tersebut, apabila di dalam masa pemantauan didapatkan gejala, kemudian akan kita pindahkan anak tersebut, kita naikkan statusnya menjadi suspek COVID-19 dan kita lakukan tata laksana sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah zona merah, yaitu zona merah adalah anak-anak yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Di situ kita pantau secara ketat bagaimana anak-anak kita yang awalnya tidak bergejala, kita pantau supaya yang bersangkutan tidak sampai timbul gejala. Yang kedua, yang mengalami gejala ringan tadi tidak masuk ke dalam gejala yang lebih berat yang tentunya membutuhkan penanganan khusus. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak-anak bertahan dalam kondisinya dan cenderung yang kita dapatkan sampai hari ini lebih banyak yang mengalami perbaikan gejala tadi. Nah, yang berikutnya adalah zonasi abu-abu. Nah, yang zonasi abu-abu ini kita berlakukan kepada mereka yang sekiranya kita curigai mengalami keluhan-keluhan ataupun gejala yang ke arah COVID-19 dan kita segera lakukan penatalaksanaan swab untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini terkonfirmasi atau tidak terhadap COVID-19. Nah, dari perkembangan pemeriksaan kami pada hari ini, alhamdulillah kita beberapa anak-anak tersebut sudah ada beberapa yang sudah lepas masa isolasinya dan dinyatakan tidak infeksius kembali dan dia harapannya bisa beraktivitas, bisa belajar kembali dan seterusnya. Sementara masih ada juga anak-anak kita yang belum bisa kita katakan bebas masa isolasinya dan di situ kita akan melakukan upaya lebih dan kami akan tetap melanjutkan anak-anak tersebut pemantauan kesehatannya setiap harinya. Langkah berikutnya yang kami lakukan dari tim medis adalah melakukan kegiatan pengendalian dan pencegahan infeksi, terutama terhadap ruangan-ruangan dan juga lingkungan di sekitar area Pondok Alizah ini. Nah, setelah ini kita akan fokus juga terhadap pembersihan lokasi-lokasi yang perlu kita bersihkan, kita sterilkan sehingga anak-anak bisa aktif kembali tanpa ada suatu kekhawatiran bahwa ruangan tersebut masih infeksius dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah kita akan coba untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran tetap bisa dilakukan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan ini berlaku untuk semuanya. Semua komponen yang ada di dalam
Pondok Al-Izhar ini wajib hukumnya untuk tetap menyelenggarakan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Berikutnya adalah kami berharap kepada Bapak Ibu wali santri, mari kita sama-sama jaga anak-anak kita di sini tetap sehat selalu. Kami sebenarnya berharap anak-anak di sini bisa termonitor dengan baik, dengan kondisi anak-anak terisolasi. Dalam artian terisolasi kita kendalikan supaya penularan ini tidak terjadi di mana-mana, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami harapkan keikhlasan Bapak Ibu wali santri untuk tetap anak-anak berada di sini bisa beraktivitas, kita bisa pantau kondisi kesehatannya ataupun kondisi aktivitas kesehariannya. Insya Allah segala sesuatunya dilindungi Allah SWT, dan kita berharap bagaimana wabah COVID-19 ini segera bisa berakhir dan semuanya sehat selalu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati di rumah. Alhamdulillah itu adalah pemaparan dari kondisi terkini di Al-Izhar Ma'had Putra ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penenang dan mengobati kekhawatiran dari Bapak Ibu sekalian, dan kita sama-sama berjuang untuk tetap bagaimana pendidikan anak-anak kita bisa berjalan dengan baik dan mereka nantinya akan menjadi seorang leader di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.